Hi, grade 5. Good morning. Today we will continue our lesson in science. And last week we have learned about boiling and melting point. And then today we will continue our lesson. Today, Tuesday, August 4, 2020, we will continue our lesson about evaporation. Okay, before we start our lesson, you can see this. How you ever see puddle in the morning and puddle had disappeared in the afternoon. Nah, ini adalah gambar genangan air. Kamu pernah lihat genangan air di pagi hari airnya seperti ini, tapi ketika pagi, siang hari, bahkan sampai di sore hari, puddle had disappeared in the afternoon. Jadi air itu mulai mengering ke tanah. Pernah kamu melihatnya? Oke, next. Siapa yang pernah menjemur kain? Clothes hung out to dry. Jadi pertama kainnya itu basah, kemudian dia menjadi kering setelah dijemur. Have you ever seen? And then this one. Perspire. Nah, siapa ini yang sering keringat? Berkeringat. Ini sering terjadi ya kalau misalnya kita lari-lari atau kita kelelahan, ini dia perspire. And then anchovies placed in the sun to dry. Ikan teri yang dijemur di bawah terik sinar matahari supaya kering. Ini juga. Perfume sprayed on our skin. Jadi ketika kita semprot parfum, kita semprot parfum di tangan, tapi aromanya bisa langsung merebak sampai ke your nose. Siapa yang pernah melihat? Okay, this one. Today we will learn about evaporation. Ya, yang tadi contoh-contoh yang teacher kasih itu adalah the change of a liquid into a gas is called evaporation. Jadi puddle had disappeared, genangan air yang mulai mengering, terus wet clothes to dry clothes, ya kain yang basah menjadi kering. Kemudian parfum sprayed in our skin, but more quickly come to your nose, you can smell the perfume. Itu juga adalah proses evaporation. Evaporation in bahasa itu artinya penguapan. Jadi perubahan dari cair menjadi gas itu disebut dengan evaporation atau penguapan. The last week you have learned about boiling. Boiling also the change of a liquid into a gas, but in boiling point, tapi di dalam titik didih. Jadi samakah evaporation and boiling? No, difference. Evaporation is different from boiling. Jadi penguapan itu prosesnya berbeda dengan mendidih. Evaporation is different from boiling. Why different? Let's learn together. Some difference between evaporation and boiling. The first, evaporation and then boiling. We will learn about difference evaporation and boiling. Look at this. It takes place at any temperature, but boiling, it takes place at the boiling point. Listen to teacher. Evaporation itu terjadi dalam temperatur itu yang berbeda, tidak selalu ditentukan temperaturnya. When you perspire, ketika kamu berkeringat, when you hang your clothes, ketika kamu menjemur pakaianmu, and then when the puddle had disappeared in the afternoon, ketika genangan air itu mengering di waktu sore hari, itu memiliki suhu yang berbeda-beda, temperatur yang berbeda-beda, tidak sama. So evaporation, it take place at any temperature. But boiling, it take place at the boiling point. What the boiling point? 100 degrees Celsius. Okay, evaporation can take place at any temperature, but boiling only at the boiling point. That is 100 degrees Celsius. Okay, next. It takes place at the
surface of the liquid. Evaporasi itu hanya terjadi pada permukaan zat cair. Contoh seperti puzzle had disappeared in the afternoon, itu genangan air. Ya, evaporasi itu terjadi di permukaannya saja. Ya, hanya di permukaan benda cair. Okay, but how about boiling? It take place throughout the liquid. Nah, ini terjadi di semua zat cair. Contoh ketika kita when you cook your water, ya, ketika the water is boils, ya, ketika air itu mendidih, dia terjadi di seluruh zat cair. Jadi kalau evaporation only in surface, but boiling throughout the liquid, terjadi di semuanya, ya, di semua cairan itu. Next, evaporation no bubbles are formed. Jadi tidak ada gelembung-gelembung yang terbentuk. Bubbles itu tidak ada pada evaporation. Kamu boleh lihat ketika kamu menjemur kain, adakah terbentuk evaporation? No. Adakah terbentuk bubbles dalam evaporation? No. But at the boiling, bubbles are formed throughout the liquid. Jadi bubbles itu terbentuk di semua zat cair. Ketika kamu melihat air mendidih, kamu lihat ada bubbles itu di dalamnya. Nah, itu dia terjadi, itu boiling. Sementara evaporation, no bubbles are formed. Ya, untuk boiling kemarin kita sudah kasih lihat gambarnya, ya. Atau mungkin you can see when your mommy cook water, kamu bisa lihat ada bubbles di dalamnya. Itu dia boiling. But evaporation, no bubbles are formed. Okay, next. The temperature of the remaining liquid drops during evaporation. Jadi suhunya itu, suhu benda cair itu menurun ketika telah terjadi evaporation. Kamu boleh lihat puzzle of, ya, kamu bisa melihat puzzle itu kalau misalnya kamu ada genangan air di rumah, kamu perhatikan genangan air itu ketika dia panas hari, terik, itu dia akan panas airnya. Tapi ketika dia sudah selesai melakukan proses evaporation, itu airnya akan menjadi dingin atau suhu normal. Sama seperti tubuh kita ketika kita berkeringat, perspire tadi itu perspire yang tadi berkeringat itu juga merupakan proses evaporation, ya. Jadi ketika kamu berkeringat itu tubuh kamu akan terasa panas. Kenapa kita mengeluarkan keringat? Karena kita panas. Tapi setelah kita keluar keringatnya, suhu tubuh kita itu akan kembali menjadi dingin, ya. Itu membuktikan bahwa the temperature of the remaining liquid drops during evaporation. Menurun ketika telah terjadi evaporation. Sementara at the boiling, the temperature of the remaining liquid remains the same during boiling. Jadi kalau pada boiling itu suhunya itu tetap sama. Ya, the temperature of the remaining liquid remains the same during boiling. Selama mendidih itu suhunya tetap sama. Berapa? 100 degrees Celsius. Understand ya? So, evaporation is different from boiling. Although the change of a liquid into a gas. Walaupun sama-sama perubahan dari cair menjadi gas. Kenapa? Karena evaporation itu take place at any temperature, but boiling only at the boiling point. Oke? Teacher ulangi. Evaporation, the change of a liquid into a gas. Boiling juga the change of a liquid into a gas, but at the boiling point. Jadi kalau evaporation itu perubahan dari cair menjadi gas, boiling juga perubahan dari cair menjadi gas, tetapi dalam titik didih. Oke, ini dia ya, 4 perbedaan between evaporation and then boiling. Oke, let's what affect the rate of evaporation? Nah, apa yang membuat proses evaporasi itu atau proses penguapan itu terjadi lebih cepat? The rate of evaporation depends on the following, ya. Jadi proses evaporation itu lebih cepat jika the temperature of the surrounding. Jadi suhu yang di luarnya itu sangat mempengaruhi untuk cepatnya terjadinya proses evaporation. So, kenapa kamu ketika kepanasan lebih gampang berkeringat daripada kedinginan? Karena suhunya itu berbeda, suhu di sekelilingnya itu sudah berbeda. And then
Look at see. Why when you hang your clothes in the hot day is more quickly ya dry from cool day. Kenapa kalau misalnya kamu jemur kain di panas hari lebih cepat kering daripada dingin hari? Nah ini dia, because the temperature of the surrounding. Jadi evaporation itu dipengaruhi oleh suhu di sekelilingnya. Oke, suhu di sekelilingnya itu sangat mempengaruhi dalam bentuk proses evaporation. Makanya menjemur kain itu adalah salah satu contoh evaporation ya. Jadi ketika kita menjemur kain di panas itu akan lebih cepat kering daripada yang tidak ada panas atau di cuaca yang dingin. Kenapa? Karena suhunya itu lebih tinggi. Berarti semakin tinggi suhu di sekitarnya, proses evaporation itu akan lebih cepat. Ya, next. The presence of wind, adanya angin. Angin itu juga mempengaruhi proses evaporation. Kamu pernah lihat mamamu pakai hair dryer? Atau kamu sendiri juga pernah pakai hair dryer? Nah, kenapa ketika rambut kita basah, kita pakai hair dryer itu cepat kering? Itu juga merupakan proses penguapan ya. Kenapa bisa cepat kering? Karena adanya wind. Kalau kamu hidupkan hair dryer, itu ada anginnya. Nah, itu membuat rambut lebih cepat mengering karena adanya the presence of wind. Okay, look at this. Windy day and then day with still air. Nah, jadi kalau kamu jemur kain dengan adanya angin, ya, itu akan lebih cepat kering daripada kamu menjemur kain tapi tidak ada angin. Kamu letakkan saja tidak ada angin, itu pasti lebih lambat. Windy day more quickly, ya. Windy day more quickly. Jadi yang ada anginnya itu lebih cepat. Oke, ternyata the presence of wind berarti sudah ada dua ya yang mempengaruhi evaporation. The first, the temperature of the surroundings, and then the second, the presence of wind. The third, the surface area, permukaan. Jadi, look at this. Nah, clothes spread out. Nah, kalau kamu menjemur kain, dalam bentuk kain itu melebar, itu akan lebih cepat kering daripada kamu menjemur kain dengan bentuk yang seperti ini. Ini membuktikan bahwa ternyata ketika kain yang kamu jemur itu permukaannya lebih luas, itu akan lebih cepat mengering daripada yang seperti ini. Okay, so we have three. The rate of evaporation depends. The first, the temperature of the surroundings. The second, the presence of wind. The third, the surface area. Understand? Nah, ini dia tiga hal yang membuat proses evaporasi itu menjadi lebih cepat. Yang pertama, suhu di sekeliling kita. Yang kedua, adanya angin. Dan yang ketiga, permukaan. Ya, semakin luas permukaannya, maka proses evaporasi itu akan terjadi lebih cepat. Dan tadi contoh-contoh evaporation sudah ya, puddle, perspire, joyfish, pokoknya menjemur ikan teri, menjemur kain, kemudian genangan air dan berkeringat itu merupakan salah satu beberapa contoh dari evaporation. Okay? And then today, your exercise, you can open your book, page 17, number 1 and number 2. Listen to teacher. Jadi saya sudah menjelaskan bagaimana hair dryer itu bisa membuat rambut itu cepat mengering. Karena adanya apa? Presence of wind, adanya angin. Kemudian, ketika kamu letakkan number 2 ya, Gopal left 200 ml of water in this beaker on the table. Jadi ketika kamu letakkan juga air di atas meja, itu volumenya akan berkurang. Karena adanya apa? Karena adanya proses evaporation. Oke, anak-anak teacher, don't forget to do your exercise. Thank you for your attention and God bless you.